Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi, NIM 22475029, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Fundament Ilmu Pembelajaran. Baik, saya akan membacakan materi saya yang berjudul Teori-teori belajar kognitivistik. Pengertian teori belajar kognitivistik. Teori belajar kognitivistik adalah pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan memahami informasi. Berbeda dengan behaviorisme yang fokus pada perilaku yang teramati. Kognitivistik memandang pembelajaran sebagai proses aktif di mana individu mengolah, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan teori. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman individu tentang bagaimana mereka belajar dan bagaimana mereka dapat mengoptimalkan proses pembelajaran tersebut. Dalam praktiknya, pendekatan kognitivistik sering melibatkan strategi seperti peta konsep, teknik mnemonik, dan refleksi diri untuk membantu siswa memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Pendidik yang mengadopsi pendekatan ini biasanya akan mendorong siswa untuk terlibat dalam diskusi, memecahkan masalah secara kolaboratif, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Demikian, kognitivistik tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga pada bagaimana proses belajar dalam pikiran individu. Tokoh utama teori kognitivistik. Jean Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menekankan tahapan-tahapan perkembangan berpikir anak. Jerome Bruner mengembangkan konsep belajar, penemuan discovery learning, dan kurikulum spiral. David Ausubel mengenalkan teori belajar bermakna meaningful learning, di mana materi harus dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Prinsip utama teori kognitivistik terbagi menjadi 7. 1. Proses aktif. Siswa membangun pengetahuan secara mandiri. 2. Skema mental. Otak mengorganisasi informasi dalam struktur pengetahuan. 3. Peran memori. Memori jangka pendek dan panjang memengaruhi retensi informasi. 4. Pemecahan masalah. Belajar melalui tantangan nyata. 5. Scaffolding. Bantuan bertahap dari guru, teman sebaya. 6. Kontekstualisasi. Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. 7. Metakognisi. Kesadaran siswa tentang cara belajar mereka. Aplikasi dalam pembelajaran. Pembelajaran penemuan Bruner. Siswa mengeksplorasi konsep melalui eksperimen. Scaffolding. Vygotsky. Guru memberikan petunjuk awal, lalu mengurangi bantuan. Advance Organizer. Ausubel. Peta konsep sebelum pelajaran dimulai. Pembelajaran berbasis masalah. PBL. Memecahkan kasus nyata dalam kelompok. Pengulangan bermakna menghubungkan materi baru dengan pengetahuan lama. Kesimpulan. Teori kognitivistik menyoroti proses mental dalam belajar, bukan hanya rangsangan tanggapan. Tokoh-tokoh semisal Piaget, Bruner, serta Ausubel memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana belajar terjadi dalam pikiran. Aplikasi teori ini menolong pembelajaran menjadi lebih berarti dan afektif dengan melibatkan kegiatan
kognitif siswa secara aktif. Sekian dan terima kasih.